Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam keberkatan ya. Ataupun salam daripada Borneo. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Tuaran yang terletak di depan Serbe Express Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Jadi alhamdulillah seperti biasa penggambaran ini dibuat pada tarikh 29 hari bulan Ogos 2024. 2 hari lagi nanti akan kita sambut kemerdekaan. Jadi kita sama-sama meraihkanlah. Jadi seperti biasa saya berpesan pada diri saya sendiri, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah hari ini ada satu konten yang kira menyahut permintaan beberapa orang komen yang call saya. Tidak tahu dari mana komen dia call saya, dia dapat nomor saya dari YouTube. Dia tanya, YouTube memang tiada nombor lah, dia link dengan, tidak tahu dari mana dapat nomor saya, mungkin dari Facebook. Saat di YouTube memang saya tidak bagi untuk memberi saya berehat lah. Kalau semua call saya mati saya. Jadi permintaan hari ini adalah mekanik minta saya buat satu konten supaya macam mana cara isi gas, cara isi minyak secara manual. Jadi dia ini minta saya buat sebab dia tidak mampu beli mungkin mesin buat masa ini, mungkin baru buka workshop, mungkin juga dia baru modal tidak cukup kan. Mungkin juga tidak mampu buat peringkat awal. Jadi dia suruh saya buat konten untuk bagaimana kita nak cari cara masukkan gas, cara masukkan minyak, dan juga cara kita vacuum, dan juga cara test leaking secara manual lah. Tapi kalau secara auto macam ni, coba kameramen sini. Nih, ini di hadapan kita dia ada satu mesin. Mesin ini dia fully auto. Fully auto di mana harga dia bukan mau promote lah. Harga dia ni dekat 17K. 17.000 lah, 16.800. Jadi tidak semua orang mesin plasing ni semua orang mampu. Di mesin plasing ini semua dia boleh buat. Dia boleh masukkan minyak, dia boleh masukkan test leaking pun boleh sini. Dia boleh cuci sistem dan juga dia boleh timbang berapa gram minyak dengan gas yang akan masuk secara accurate. Tetapi untuk peringkat awalan mungkin tidak semua orang mampu dan mungkin juga dia ada kekangan modal. Jadi mekanik itu call saya. Dari sebenarnya saya pun tidak ingat, banyak orang call kan, 2-3 orang lah. Minta saya buat cara untuk saya buat cara manual. Walaupun ada mesin ini saya buat cara manual, dan kereta ini kebetulan satu kereta Iris, kita akan buat cara manual. Macam mana cara kita masukkan gas, cara kita test leaking, dan cara kita vacuum. Oke, jadi di hadapan kita ni saya ada konklusikan depan ni, yaitu cara cek leaking, cara cek leaking, cara vacuum, cara masuk minyak, cara masuk gas secara manual, yaitu menggunakan meter sotong. Meter sotong tu meter ni. Meter sotong ni ya. Sotong ni orang panggil macam sotong lah, apa sotong? Macam sotong gurita lah. Nih. Kita masuk ni. Jadi apakah caranya? Ada 4 yang kita akan bahas hari ini. Jadi mohon maaf, bukan saya pandai, mohon maaf juga kalau saya ada kesilapan. Mungkin boleh nyatakan di ruangan komen kalau ada pakar-pakar ekon yang lain yang guna cara manual untuk membantu sahabat kita ini tidak mampu barangkali membeli mesin mungkin peringkat awal. Jadi dia minta saya buat konten tentang bagaimana kita nak test leaking cara manual, bagaimana kita vacuum cara manual, macam mana kita masukkan minyak kompresor cara manual, dan bagaimana kita cara masuk gas cara manual. Oke, semua ini cara manual. Jadi hari ini saya bahas cara manual. Jadi yang pertama saya akan bahas test leaking dulu. Test leaking ada 2 cara kita test leaking. Yang pertama kita menggunakan pump. Yang pump, jadi kita kena ada mesin pump seperti ini lah. Kameramen sini. Ini sebelah sini adalah pump, sebelah sini lagi ada vacuum. Jadi kita beli jenis begini. Bukan saya promote, saya tidak dibayar ini mesin. Oke, jadi yang pertama kita akan test leaking. Kalau kita pump, biasa kita pump hingga 300 PSI. 300 PSI. Kenapa kita tekan 300 PSI? Untuk kita senang detect kebocoran halus. Bocor, detect bocor halus. Oke, kalau kita pump dia 100 saja, dia tidak kuat. Mungkin ada kebocoran halus, kita tidak dapat detect. Jadi alhamdulillah kita akan ke sini. Dan vacuum ni, test leaking boleh menggunakan vacuum juga apabila kita tengok macam mana cara vacuum dia test leaking. Jadi kita akan cara
vacuum ada di sini saya ajar, tapi kita sekarang ini kita tes leaking. Ada dua cara, satu vacuum, satu lagi pump. Vacuum ini sangat banyak gunanya. Dengan benda vacuum ini aja kita boleh masukkan minyak. Oke, jadi kita cerita pasal vacuum. Oke, yang pertama ini dulu. Satu, ini kedua. Oke, cara kita mendeteksi kebocoran. Sebab kalau kita masukkan gas terus tanpa mendeteksi kebocoran, sia-sia. Nanti gas akan keluar balik. Jadi macam mana cara kita tes leaking? Oke, kamera satu orang bantu saya. Sekarang ini kita ada, oke, tengok sini. Untuk low pressure, kameramen tengok, untuk low pressure ini biru, betul? Masukkan pergi high pressure. Meter merah ni kita pindah sinilah. So meter ini, meter kita pakai high pressure sebab kita mau menggunakan meter dia 300 PSI. Sebab kalau kita gunakan pump, untuk 300 di sini dia punya PSI hanya 120. So kita pinjam meter dia, bawa ke meter ni, pinjam meter saja. Untuk kita pump 300, betul? 300, kita ambil ni, pump 300, betul? Nah, kita pinjam saja. Jadi yang ini kita tidak pakai. Untuk low pressure kita tidak pakai. Jadi kita pindahkan sebelah ini sebenarnya untuk tujuan supaya dia tidak kotor saja. Jadi sekarang ini kita pump dia sehingga 300. Oke, ini tengah kita pump. So kalau boleh kita ada pump sampai 300 nih. Ini pump, yang ini isap. Ini pump, ini isap. Oke, sekarang ini kita sudah biar dia lebih kurang kita pump. Kita masukkan nipple macam biasa yang biru nih. Oke, kita masuk, mungkin kameramen boleh nampak polo saya punya tangan dari sini ya. Masuk pipe sejuk nih. Tapi pergi meter panas untuk kita pump untuk 300. Jadi 300 ini adalah tekanan yang minimum untuk kita mendeteksi kebocoran kecil. Oke, jadi itu yang pertama. Jadi sekarang ini kita biar dia selama 10 menit. Sekiranya meter ini menunjukkan 300, so kita gambar kameramen sini 300. Lepas itu kita tengok kebocoran tidak ada, kita biar saja 300 tuh. 10 menit tidak ada, baru kita buang gas. Mananya memang tiada kebocoran. Oke, jadi sekali lagi saya ulang. Untuk tes leaking bahagian pump, kita hanya perlu pump 300 menggunakan meter high pressure. Sebab dia sampai 500, betul? Sampai 500 saja, tapi kita pump 300 saja untuk kita mendetek kebocoran halus. Tapi kita menggunakan hose low pressure punya. Nih. Dan pipe pun di bagian pipe low pressure. Oke, paham ya? Jadi setelah kita pump, kita akan buang. Kita sekarang teknik pump itu paham ya? Kita pump sampai 300. Kalau ada kebocoran dia akan turun tuh jarum. Flash kasih mati ya. Kabur. Oke, jadi 300 selepas 10 menit atau 15 menit tidak ada bocor, kita akan buang memang tiada kebocoran. Tetapi ada ketikanya kita pump tiada bocor. Contohnya Exi yang kita pernah jumpa. Dia rosak di lip seal. Oke, contoh kameramen sini. Sini ya. Tujuannya vacuum secara nih, ini contoh pipe masuk, betul? Ini input, ini isap, ini pump. Mana yang besar hose-nya itu isap. Mana yang kecil dia punya hose itu pump. Jadi sekarang ini kita pernah jumpa case kita pump tiada kebocoran. Kita cek juga di pintilnya tiada masalah, pintil ini nipple pin lah. Rupanya dia ada kebocoran di lip seal. Di lip seal ini ada satu shaft. Sini kameramen. Ini shaft. Di dalamnya ada seal. Dia rosak seal dia. Bila kita pump, itu seal pandai kembang. Jadi dia tertutup. Jadi gas tidak keluar. Tapi bila kita vacuum, baru kita tahu ada kebocoran di lip seal. So sekarang ini kita akan tes leaking pula bahagian pump. Sudah paham? Oke, sudah paham. Sekarang kita akan tes leaking menggunakan vacuum. Pump yang sama. Oke, sekarang satu orang pomen buang angin. Buang angin dia. Oke, sekarang kita tengok kameramen ke sini, tengok sini. Kita buang angin. Kita tengok 300 kita buang dulu, kita akan gunakan vacuum. Oke, kita akan buang dan kita akan buang sini. Oke, tengok di ini, kita akan buang sini. Buang. Oke, kasih dengar. Tengok. Oke, sini jarum turun, tengok. Oke, ini cara tes leaking bagian pump settle. Bagian vacuum ini sangat penting juga kalau kita mau tes leaking bagian vacuum supaya kalau lip seal itu ada masalah kita tahu. Walaupun kita pump tidak leaking, bukan jaminan dia tidak ada leaking itu sistem. So kita gunakan lagi vacuum. So kita buang. Oke. Kita buang. Tes kebocoran. Oke, untuk vacuum, tes leaking menggunakan vacuum. Kalau kita matikan di vacuum, still vacuum ni dia naik balik. Sini kita boleh nampak juga. Jarum dia sekarang mesti di bawah negatif. Kita vacuum kebocoran menggunakan ini. Jadi kita vacuum. Oke, kita vacuum dulu. Jadi kalau dia ada bocor, jarum ni akan naik balik. Oke, sekarang kita akan
Vacuum dia. Oke, pindahkan pergi sebelah. Tadi sebelah sini. Oke, kameramen. Tadi di sebelah sini. Pam. Sekarang kita vacuum guna ini. Oke. Kita vacuum. Alright, minta maaf panjang sedikit sebab kita gabung 4 dalam 1 ah. Cara leaking, tes leaking, cara vacuum dan juga cara vacuum untuk masukkan minyak lah. Vacuum. Oke, sekarang kenapa kita mau vacuum? Kita mau buang angin dalamnya. Oke, sekarang kita akan hidupkan pam. Oke, satu orang hidupkan. Oke. Alright, tengok dia jadi negatif ah. Itu jadi negatif, ini pun jadi turun ah. Nih, dia turun daripada negatif tuh. Perhatikan betul? Oke, sekarang kita tengok uap ada keluar sini. Nih. Boleh nampak tisu kah? Dia tahu lah tisu kasih sini. Apa tujuannya vacuum nih? Untuk tes leaking. Vacuum untuk isap minyak lain, vacuum untuk buang angin lain. Ini kita cerita pasal tes leaking saja. Kita tengok sini. Tuh. Nampak? Ini kita vacuum. Makin lama makin kurang untuk angin dalam pipe. Jadi tujuannya vacuum nih. Oke, kameramen sini. Kita tes leaking. Kalau sekiranya sekarang kan di bawah negatif kosong, betul? Sekarang ini kosong, betul? Dia sekarang kalau kita vacuum, dia negatif. Betul? Oke, kalau tiada kebocoran, bila kita tutup pilih ini jarum stay di sini, dia tidak akan naik pergi kosong. Kalau dia naik, mananya ada kebocoran harus di lip seal kompresor. So, sekarang kita akan tutup. Jadi caranya, sekarang pump tengah jalan, Sekarang tengah vibrate, saya tidak tahu macam kamera macam mana mau kasih dengar, jalan, Boleh dengar, Oke, dengar, jalan. So, sekarang kedudukan dia negatif, betul? Kita vacuum negatif. Ini cara cek kebocoran, Kita tutup. Kita tutup. Oke, matikan pump. Oke, coba kameramen sini saya fokus. Oke, kalau sekiranya kita tutup nih, ini jarum yang di bawah negatif dia naik pergi kosong, mananya ada kebocoran dalam sistem. Kalau tidak ada dia stay saja selepas 10 menit ataupun 3 menit. Pokoknya jangan naik ini negatif sekarang pergi kosong. Kalau dia naik ada kebocoran. Oke? Oke, kita hold dulu untuk mengurangkan duration. Oke. Assalamualaikum kita sambung tadi ini vacuum, nampak dia masih di bawah negatif Selepas berapa menit, 10 menit. Biasa kalau dia ada leaking dia tidak payah tunggu menit-menit, saat pun dia naik nih. Sekarang dia di bawah negatif, betul kameramen, nampak ada situ. Nampak di bawah negatif So maksudnya kereta ini tidak ada kebocoran. Oke, selesai tes leaking menggunakan menggunakan teknik vacuum. Selesai teknik vacuum. Kedua teknik bocoran tadi kita boleh cek melalui pump, yaitu jarum dah turun. Satu lagi vacuum. Oke. So kereta ini tidak ada leaking. So, selesai testing leaking. Sekarang kita mau cerita yang kedua, cara vacuum. Cara vacuum sudah saya jelaskan dalam sini, dalam masa yang sama, kenapa kita perlu vacuum. Supaya kita boleh buang angin. Kita vacuum ini supaya kita buang angin. Siap kereta, kalau kita sudah tes leaking, kita tidak vacuum, angin masih ada di dalam. Bila ada angin di dalam, bercampur dengan gas akan jadi bubble. Bubble mana ada buih-buih. Ada buih-buih halus. Jadi aircon tidak dapat mencapai tahap sejuk yang maksimum. So, bila ada buih-buih tidak akan sejuk, tidak berapa sejuk. So, kita perlu vacuum dia untuk kita buang angin dalam sistem pipe. Kena ingat, kalau kita tengok kompresor, oke, di sini dari kompresor, kameramen. Kompresor yang ini, kompresor, dia pump, dia masuk sini, dia masuk ke kondenser. Kameramen saya tengok. Ini kondenser, betul? Sekejap, saya hold dulu, saya ambil saya punya infrared dulu. Hold dulu. Minta tu. Oke, coba kameramen tengok sini, tengok saya punya laser ni. Laser, tengok sini laser. Ni kompresor dia akan pump masuk ke kondenser ni. Kondenser terusnya pergi pipe masuk ke mana? Ke valve dan juga ke cooling coil. Dari cooling coil dia ditengok kameramen sana. Dari ini pipe kecil ni akan ke cooling coil dalam. Dari cooling coil akan ke pipe besar, lepas tu U-turn balik akan masuk ke kompresor balik. Itulah kerjanya. Jadi kenapa kita perlu vacuum? Sebab kita nak buang angin di dalam. Kita mau gas sejak di dalam. Sebab itu kita perlu vacuum. Oke, sekarang kita akan masuk step ketiga. Sebab kita vacuum penting Mungkin ada yang tidak paham. Oke, ini saya kecil-kecil lah. Oke, ini kecil. Kecil-kecil. Ini kompresor, ini kondenser, ini valve, ini cooling coil. Ini. Waktu dia balik, tidak ada apa singgah, dia terus pergi kompresor. So, ini ada angin tak? Ada angin sini, ada angin. Sini pun ada angin. So, vacuumnya akan sedut semua ni. Sebetulnya dia akan buang. Itu pentingnya vacuum. Oke, dalam masa yang sama, kita akan vacuum. Dan kita sudah buat tadi vacuum, settle cara vacuum. Kita gunakan tadi tenaga untuk cek vacuum tu untuk cek leaking pun sama dengan
Dengan ini juga kita dapat buang angin. Seterusnya kita akan masuk ketiga, cara masuk minyak kompresor. Oke. Tadi saya pun tidak ingat orang tu bengkel mana, tapi di Semenanjung dia minta saya kongsi cara masuk minyak menggunakan tenaga vacuum. So insya Allah saya akan masukkan cara masuk minyak menggunakan vacuum. Oke, sekarang kita akan masuk satu orang. So kita akan ada minyak. So minyak kompresor ini sangat penting. Oke, minyak kompresor ini kita agak untuk sahabat saya yang bertanya daripada Semenanjung tuh, bengkel dia baru buka di kampung, dia bilang dia tidak tahu macam mana menggunakan tenaga vacuum tu untuk isap minyak ini masuk ke dalam kompresor. Sebab kalau kita masuk manual, contohlah, kameramen sini, coba pegang dulu. Untuk yang ini, kalau kita masukkan kompresor ada dua cara. Kita masuk daripada lubang pipe ini, pipe sejuk ni, kita masuk dalam, boleh tapi sempit. Jadi tidak perlu kita susah-susah masukkan minyak. Boleh juga kita buka sini, kita masuk minyak secara manual, letak straw, tapi dia masuk angin. Jadi kita tidak payah susah-susah lah. Kita just gunakan tenaga vacuum ni dulu. Tenaga vacuum ni untuk kita isap. Okey, cara masuk minyak, pertama vacuum hingga bawah kosong, sedut kuasa vacuum itu menggunakan ikut keperluan leaking. Okey, tujuannya kita masuk minyak, kena faham. Coba kameramen sini. Dalam kompresor ni ada minyak. Dalam kompresor ni ada minyak ya. Saya coba tonggeng dulu kalau masih ada minyaknya. Adakah juga? Ada minyak. Biasa ada minyak sini untuk dalamnya ada piston atau rotary. Dia ada minyak. Bila ada minyak dia perlukan minyak. Bila ada piston dia perlu minyak. Kalau tidak dia akan hitam itu sistem. Jadi itulah tujuannya kita masukkan minyak. Bila kondenser mungkin bocor, mungkin pipe bocor, mungkin cooling coil bocor. So cara masuk minyak menggunakan vacuum. So sekarang ini kita sudah vacuum dia tadi. So kita akan masukkan minyak. Pertama sekali kita akan buka. Oke, kita akan buka. Oke, buka tu dulu yang tadi kita vacuum. Oke, kita buka vacuum. Oke, kita vacuum sekarang. Ini kita sudah buka. Pastikan bila kita vacuum minyak ini, kita agak sajalah. Kita agak berapa banyak dia kurang, sebab ini kan cara manual. Cara tepat kita tidak tahu. Jadi sekarang ini kita akan masukkan. Pastikan jangan lebih dari paras ni. Jadi kita tonggeng begini, kita agak-agak lah. Nanti carilah yang ada ukuran sini kan. Kita boleh beli di farmasi pun ada yang ada nilai di berapa ml. So ini kita agak siap-siap kita belajar. So masukkan kepalanya ini. Oke, masukkan kepala begini ataupun boleh tambah lagi minyak. Coba tambah minyak dulu sekejap. Kasih hold dulu sekejap. Oke, untuk kita masukkan minyak, berapa banyak masuk minyak bergantung berapa besar dia punya leaking. Kalau banyak minyaknya, terpaksalah kita kita agak sahaja sebab kita tidak ada mesin. Yang kedua, kalau betul-betul mau tepat tonggeng itu lepas tu kita boleh tengok berapa ml. Sekejap saya tunjuk buku analog dia. Sekiranya kosong tu kompresor lah. Sekejap kita hold dulu. Oke, assalamualaikum Sekarang ini kita ada satu buku log. Ini cara manual lah. Kita kena ada satu siapa yang bertanya soalan tadi itu. Kita proton, kita ada senarai. Contoh sekarang kereta Iris, betul? Iris kita tengok tahun berapa nih? Ini minyak. Ini dia punya gas yang akan masuk yaitu lebih kurang 0,52 ataupun 0,47 kg. Kg mananya 47 gram lah. Tapi kita masuk manual kita tidak boleh tengok ni. Kita tengok di sini minyak dia. Tengok minyak dia untuk Iris di situ kalau kita nampak Iris 100 ml lah kalau kosong. Tapi sekarang kan tak kosong. Ini kita belajar cara vacuum. Andai kata kita sudah buang minyak lama, kita mau tambah, kita ada buku seperti ini. Tengok lebih kurang 100 berapa nih? 100 ml. Tu ml lah, sisi tu sama dengan ml lah, 100 ml. So kita carilah. Ini kita akan sedut. Ini konon-konon ni 100 ml lah. Oke, kita ambil nih, kasih rendam tangan gini, pastikan jangan ada terkeluar nih Jadi kita sedut, kita gunakan kuasa vacuum. Kita try lah. Kalau dia tidak boleh vacuum, tidak kuat, sebab dia goyang-goyang, kita try lah. Coba kita tes dulu. Coba satu orang kasih begini. Segini kita try, kalau enggak kita vacuum balik. So kita belajar, kita gunakan kuasa vacuum nih. Boleh sedut? Tidak, sedut kah? Sampai mengurang kah dia? Mengurang? Mengurang? Mengurang Mengurang? Oke. Sudah mengurang? Mengurang ya? Oke, andai kata sudah cukup. Agak-agaklah minyaknya masuk. Kita menggunakan kuasa vacuum nih. Saya kameramen sini. Sudah vacuum, tengok jangan kita ni. Contohlah kita tutup dia balik. Lepas tu minyak tu dah habis.
Ada isap. Ini contoh kita tidak masukkan semua sebab ini kereta ini sebenarnya kereta oke ya, kita buka untuk penggambaran. So kita masukkan sedikit ya, cuma kita caranya jangan sampai bahasa kita vacuum jangan sampai dia terkeluar begini sebab dia akan masuk angin di sini. So kita akan rendam kepala dia, kita vacuum menggunakan nih, kita sedut. Jangan sampai dia kering betul. Bila dia kering betul dia terkeluar begini, luar daripada ini dia keluar, angin dia akan sedut sama minyak. Jadi kita tidak mau tenggelam begini. Lepas tu buka vacuum tuh. Oke, dia ada kurang kan? Oke, lepas tu setelah kita masuk minyak, oke, barulah kita kembalikan asal. Kita mau masuk gas sudah sekarang. Oke, kita sudah tutup. Kita akan masukkan gas. So, pindahkan balik normal ya. Ini masuk sini. Oke, kasih masuk nih. Kasih masuk balik. Kita akan masuk gas. Oke. Kasih masuk dia. Kasih lurus. Oke, kita simpan di buku. Kasih ketat. Jadi sekarang kita akan masuk sini, kameramen. Oke, cara masuk gas. Sudah cara masuk minyak selesai. Ini pun sudah selesai. Tinggal masuk gas lagi. Ini kita tinggal masuk gas ya, belum lagi ya. Kita masuk gas. Sekarang cara masuk gas. Kita akan kembalikan normal balik. Yang hose nih, coba kameramen, yang ini pindah balik ke sini. Oke, sekejap dulu, jangan masuk dulu. Kita akan buka, kameramen. Oke, kita pindahkan dulu sini. Ini nih, pindahkan saja nih. Ini pindahkan ini pergi sini balik. Kita mau masuk gas. Oke. Vacuum boleh juga guna tenaga sini, pun kita vacuum balik pun boleh, tidak ada masalah. Tapi yang penting kita boleh masuk gas. Sepatutnya tadi sebelum vacuum kita pindah sebelah, tapi ini pun boleh juga. Ya, kita masuk balik. Ini sepatutnya kita nih buka lebih longgar. Oke, masuk balik. Kameramen fokus sini ya. Kasih normal balik yang merah dengan merah. Sepatutnya tadi kita vacuum gunakan ini saja boleh. Jadi ini pindah, tapi boleh juga tadi, tidak ada masalah, minyak sudah masuk dalam. Oke. Oke, sekarang ini cara kita masukkan gas. Ini pastikan nipple sudah masuk. Oke. Oke, kita masuk gini. Oke, sudah kita masuk macam tuh. Lepas tu kita akan pump. Jadi kita ini merah dengan merah. Ini pun biru dengan biru. Masuk biru dengan biru. Nampak clear? Biru low pressure, merah high pressure. Meternya pun ikut. Ya, paham? Jadi sekarang kita akan masukkan gas sehingga dia mencecah 50 di sini. Kita akan tonggeng. Jadi sebelum kita buka bahagian biru, ya, untuk masukkan gas biru saya kita main. Ini kita tidak payah main. Ini saya kita main nanti. Oke, sekarang kita sudah ketatkan, buka gas. Buka gas. Buka. Buka dulu, tengok. Alright. Kalau dia ringan, oke, kita kasih baring. Kalau lagi ringan, kasih tonggeng. Oke, contoh di baring, gini. Oke, lepas itu kita akan buang angin. Cara buang angin, biasanya ada meter yang ada pintil di sini, oke. Yang macam ini tidak ada, so buka. Buka, kasih longgar sedikit. Ya. Kita buang begitulah. Tapi sekarang ini ada minyak dalam, kita terus masuk siap pun tidak ada masalah. Terus kita buka gas gini. Kita masukkan gas. Alright. Masuk dalam. Jadi kita sekarang ini kita kasih kuat dulu ini macam tak kuat. Oke, kita masuk dalam. Sehingga dia mencari, ini limpas sudah 50. Oke, limpas 50 mesti minimum 50. Oke, lepas itu kita akan biarkan kompresor itu running. Oke, start. Kereta minimum dia mesti sini. Sini 50 pun boleh sudah. Sebab pressure switch mendetek gas minimum dia 50. So sekarang ini 50, kita start. Oke, minyak sudah. Sudah start. Jadi minta maaf kalau agak kelang kabut sebab ini penggambaran pertama. Tapi cara yang sebenarnya vacuum tadi sepatutnya pindahkan yang biru tuh ke sini. Tapi tadi kita lupa pindahkan, boleh juga. Cuma agak kurang berkesan lah, tapi ini masih boleh lagi. Oke, sekarang kita start engine, on. Oke, sekarang sudah on. Tekanan minimum, kompresor belum jalan. Tengok kameramen. Kompresor belum jalan. Tuh. Kompresor belum jalan, tengok sini, tengok sini. Tuh, kompresor belum jalan. Oke, on kan ekon? On ekon.
Oke, on. Alright. On aircon. Oke, jalan sudah kompresor, betul? Oke, sekarang kita akan tengok meter dia. Kita akan masuk sikit-sikit. Sehinggalah gas itu mencecah 180 ataupun 200. Tengoklah. Oke, kita akan masuk gas macam ni. Kita masuk, tutup semua cermin. Masuk. Tekan, tutup lagi. Tapi tengok jarum sini. Kita main sini, sini jarum kita tengok. Tutup semua. Tingkap. Oke, pastikan aircon kalau nak hidup, pastikan semua kameramen pusing. Tingkap semua tutup. Tingkap semua tutup. Lepas tu yang ini, pastikan ini udara luar tutup. Macam ini, on aircon, AC. Ini tutup, jangan macam ni. Mesti tutup. Oke, lepas tu kita akan kita akan masukkan termometer. Oke, coba kameramen sini. Kita akan masuk. Nih, kita masuk. Oke, kita masuk lagi selang berapa 1-2 menit kita masuk lagi. Tutup lagi, tengok lagi meter sehinggalah dia mencecah 118. Kita masuk sikit-sikit sebab dia akan return sebab dia cara manual. Bila cara manual dia kena masuk sikit-sikit. Jangan masuk satu kali. Oke? Tapi bila kita buka sini kita tengok. Jarum ni tidak boleh lebih daripada 2,5, tapi biasa kita 1,8 dia sudah sejuk. Ini sekarang minyak ini terlebih nih sebab kita mau belajarkan minyak memang sudah ada, kita masukkan saja. Nanti kita akan flushing lagi 1 kali menggunakan mesin lah. Oke? Jadi biar dia running, kita akan pegang ini. Kita akan pegang sini, sejuk atau tidak. Kita tengok lagi. Sejuk. Oke, tengok kita buka tutup. Sehingga dia 18, masukkan termometer suhu. Termometer suhu mana? Jangan nampak plate number hold dulu. Kasih flash tu hilang Oke, sekarang ini kita masukkan mesti di bawah bacaan 10. Sekarang ini kita dami-dami kita tidak sampai cabik 10 saat diambil masa panjang. Jadi kita letak tengah, kipas mesti nomor 2, ini kasih full. Ini kasih full. Termometer suhu mesti tutup. AC mesti on, ini full. Ini kipas nomor 2 saja. So kita akan tunggu dia sampai di bawah 10. Tapi kalau tidak sampai pun apa boleh buat. Ini kita belajar saja. Sebab kereta ini sudah oke. Cuma terlebih minyak lah, terlebih minyak. So kita mau belajar, kita buang minyak masuk balik. Oke, sekarang kita tengok. Kita masuk 15, kita masuk lagi. Oke, tengok sini kita buka. Gas masuk sini. Kita akan tunggu, tutup lagi. Gitu. Jadi bacaan kompresor mesti di bawah 30, betul? Sini kita tengok. Oke, ini bacaan buang angin jika perlu masuk secara berkala setiap 5 menit ataupun 2 menit, 3 menit boleh. Masukkan LP mesti di bawah 50. LP low pressure, mula-mula masuk mesti 50 PSI sebelum hidup. Tambah secara berperingkat macam tadi. Mesti 50, masuk dulu. Kalau tidak kompresor tidak mau hidup tuh. Jadi lepas sudah hidup barulah kita tengok ketika kompresor hidup 40 PSI ke bawah kompresor bagus. High pressure yang merah tadi mesti 18 hingga 2,5 PSI. Kalau sudah mencapai tahap 2,5 ataupun 18, biasanya 18 kita berhenti, sudah tidak akan tambah lagi guys. So sekarang kalau kita nampak, ya kita nampak sekarang bacaan 30 PSI dan dekat-dekat 18. Jadi kita akan tambah lagi sedikit, kita pusing biru. Kita pusing biru. Tengok jarum yang warna merah tuh. Kita stop. Oke, lepas itu kita akan biar siarannya, kita tidak akan tambah gas lagi. Oke, kameramen nampak High pressure 18 atau sini 200. Tidak boleh lebih 2,5, selainnya sini cantik sudah. Dan bacaan mesti di bawah 40. Ini pun bolehlah. Ini kan dia belum running lagi. Dan kita masuk cara manual. So, kita akan pantau kereta ini setiap 5 menit. Oke, coba kita tengok. Oke, kameramen boleh sebelah sana. Oke. Sekarang ini bacaan dia mencecah 15, dia baru hidup. So tadi kan 30, betul? 30, so dia sekarang makin sejuk. Cuma nak sejuk betul-betul memang guna mesin lah. Guna mesin, seperti mesin kita tu lah. Jadi kita guna mesin. Jadi sekarang ini mencecah asal di bawah 10, oke sudah. Dengan syarat udara luar tutup, aircon full, kipas nomor 2, blower. So kita biar dia dapat 10 ke bawah, itu normal. Sekarang ini kereta baru hidup berapa menit. So kita tidak akan tunggu dia berapa menit untuk mengurangkan duration. Data berapa menit sudah? Mau 30. Mau 30 menit. Jadi sekarang ini itu saja sekadar perkongsian. Mudah-mudahan kita keluar. Ini kereta kita akan running dan
Apa yang penting adalah untuk kita flashing secara manual, kita kena masukkan gas secara berperingkat, flash kasih mati. Kita masukkan gas secara berperingkat. Sekarang ini kita tengok dia mencecah 200, di pun di bawah 40. Jangan lebih, makin besar nomor kompresor makin tidak bagus. Sebelah ini di bawah 40 kira oke lah. Jadi saya harap yang bertanya untuk kedai ekon yang baru buka tuh di kampung, dia cakap minta konten ini, semoga konten yang serba ringkas ini memberi manfaat lah. Mudah-mudahan. Jadi insyaAllah itu saja sekadar perkongsian di mana 4 dalam 1 kita bahas untuk menyahut permintaan orang yang call saya, seorang mekanik juga berjinak-jinak dengan ekon. So mudah-mudahan konten seperti ini yang ringkas ini, jangan lupalah subscribe, like ataupun share, kongsi dengan orang supaya kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ilmu ini jangan stop di handphone Anda saja, jangan lupa kasih share dia. Jadi saya rasa itu saja perkongsian pada hari ini. Insyaallah yaitu kita bahas daripada test leaking. Kameramen, daripada test leaking ada 2 cara, vacuum dan pump. Dan cara vacuum untuk kita buang angin ada dia punya nilai kosong, mesti tidak ada leaking kalau dia still di kosong atau di bawah kosong. Kalau dia naik balik pergi kosong, maknanya ada leaking. Cara masuk minyak kita gunakan kuasa vacuum, dan juga cara masuk gas secara berperingkat kita sudah tunjuk tadi. So itu saja untuk perkongsian hari ini insyaallah. Sekiranya video-video seperti ini memberi manfaat, jangan lupa subscribe, like atau share. Dan kepada mereka di Tuaran yang ada di kawasan Tuaran, kita sekarang buat penggambaran di 3M Auto Workshop Tuaran, boleh datang ke workshop kami, tapi kita tidak buat cara manual, kita menggunakan mesin auto, lagi accurate. Ini mesin kita yang harganya boleh tahan juga lah dalam mencecah 17K, 16.800. So dia lebih mudah, lebih cepat dan lebih tepat. Jadi ini kita kongsi manual, mungkin mesin ini pandai rosak juga barangkali nanti. So kita ada cara plan B, dan dengan ilmu ini juga kita mungkin boleh membantu orang-orang yang tidak mampu barangkali untuk beli mesin yang lebih 10K ini. Jadi dengan cara saya tadi, mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat. Jadi jangan lupa subscribe, like ataupun share. Oke, itu saja, sekian, assalamualaikum, thank you.